Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah ya. Kebetulan ya kita dipertemukan kembali ya dalam kegiatan seperti biasa ya, belajar bahasa Indonesia. Harus semangat ya ketika belajar bahasa Indo. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Coba Niwayan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Aisyah Putri, Ayu Resti, Cahaya, Cika, Desi Rahmawati, Deswita Arsya, Febirona Pratiwi, Ibnati Rania, Maifa Wulandari, Nadira Safika, hadir ya, Najwa Nur Asifa, Natasha Angelia, hadir, Nazwa Leoni, Niwayan, Raya Adelia, Siti Nur Aziza, Suci Rahmania, Sylvia Rifka Aulia, hadir, Tiffany Alivia Putri, Wanda Nur Alifa. Baik anak-anak ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari mengenai apa? Di pertemuan sebelumnya teks prosedur, tapi bagian mengidentifikasi tahap-tahap. Nah, di pertemuan kali ini ya tujuan pembelajarannya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, mungkin kalian tidak pelajari mengenai struktur teks prosedur kompleks ya. Di sini ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 struktur yang membangun teks prosedur. Yang pertama itu ada judul, ya judul. Judul itu letaknya di paling awal ya. Nah dia di situ berisi kepala karangan dari teks prosedur kompleks. Contohnya di sini adalah cara membuat kerajinan dari sedotan, ya. Nah kemudian yang kedua ini ada pendahuluan, ya. Pendahuluan ini adalah bagian dari teks prosedur kompleks yang isinya bersifat general atau umum. Yang ketiga adalah bahan dan alat, bahan atau alat ya. Kalau misalkan membuat sesuatu tentu harus ada bahan dan alat yang digunakan ya. Apa bedanya bahan dan alat? Sebelumnya sudah dipelajari. Apa yang bedakan bahan dengan alat? Ya, Niwayan? Alat adalah benda yang membantu dalam proses pembuatan, sedangkan bahan adalah unsur utama untuk pembuatan. Ya, sifat dan kaidah kebahasaan. Kita lebih fokusnya kepada kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, di sini ada kalimat imperatif. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata imperatif. Ya, imperatif itu apa? Siapa yang tahu? Ya, Niwayan? Kalimat perintah. Ya, tepat sekali. Kalimat perintah ya, yang dimana isinya di situ adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, biasanya kalau kalimat perintah ini imbuhannya apa saja? Mendapatkan imbuhan apa? Misalkan contohnya masukan. Ya, itu imbuhannya apa di akhir? Hah?
Masukkan. Kata dasarnya apa? Nah, mendapatkan imbuhan? Kok kan sih? An. Ya, jadi boleh kalau di dalam kalimat imperatif itu imbuhannya itu boleh lah, ya boleh an, ya boleh kasnya. Perhatikan ya cara menganalisisnya di sini, lihat. Terlihat ya? Ini ada contoh teks prosedur kompleks ya, judulnya cara menyambungkan komputer dengan internet menggunakan modem eksternal. Ya. Nah, ini coba ini siapa yang mau membaca? Ayo. Ya, Suci silahkan. Dewasa ini internet merupakan media paling revolusioner. Banyak pengembangan pada internet, salah satunya adalah perkembangan akses internet menggunakan modem eksternal. Bagaimana cara menyambungkan internet menggunakan modem? Berikut langkah-langkahnya. Ya. Pertama, siapkan satu unit komputer dan modem eksternal. Usahakan modem ada dalam keadaan baik dan sudah diisi pulsa. Pastikan juga terdapat port yang bisa digunakan untuk menyambungkan modem dan pastikan pula komputer menyala. Jadi modem dan komputer siap. Colokan modem pada port, lalu komputer akan secara otomatis mendeteksi Kebahasaan ya. Nah, kalimat imperatifnya adalah colokan modem pada port. Nah, kata colokan di sini sudah mengacu kepada kata imperatif ya. Kemudian kalau di sini kalimat imperatif karena di sini sudah dalam bentuk kalimat colokan modem pada port. Itu dia. Nah, gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Ayo, mulai dari sekarang. Ya, duduknya melingkar aja. Berhadapan, ya berhadapan sama temennya. Kalau yang berenam, kelompoknya sesuai kemarin. Jadi ya baik, di sini ada lembar kerja ya, yang tentunya nanti kalian harus diskusikan ya dengan teman kelompok kalian masing-masing. Bagaimana caranya kalian dapat mengidentifikasi, menganalisis, menemukan ya poin-poin yang sudah ada di dalam lembar kerja ini. Ya, jadi masing-masing kelompok Ibu berikan. Iya, sudah? 4 kelompok ya? Ya, silakan dibaca ya. Di sini ada judulnya itu kiat berwawancara kerja. Ya, ini silakan kalian baca. Kemudian di lembar berikutnya itu sudah ada ya lembar kerja yang harus kalian isi ya. Dari struktur sampai kaidah kebahasan. Ya, silakan diskusi. Yang mudah itu adalah judulnya ya. Kalau judul itu tidak akan berubah. Ya. Itu yang paling mudah, judulnya bisa kalian tulis. Untuk tujuannya bisa disimpulkan apa? Mana kelompok ini? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Dari hasil diskusi kami menemukan judul dari teks tersebut yaitu Kiat Berwawancara.
berwawancara kerja dan tujuannya menginformasikan kepada pembaca mengenai cara atau langkah-langkah yang baik dan benar dalam berwawancara. Alat dan bahannya. Nah, pada teks tersebut yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja tidak terdapat alat dan bahan karena teks tersebut hanya berisikan verba tingkah laku. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Yang kedua, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Ketiga, pastikan pula kita menjaga kontak mata. Paling penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Keempat, ceritakanlah kemampuan atau yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Kelima, hindari uraian yang panjang atau lebar dan bertele-tele. Dari hasil diskusi kami menemukan kalimat imperatif yaitu usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat, atur juga suara agar jelas terdengar. Presentasi dari kelompok kalian masing-masing ya, semuanya sudah sesuai, semuanya sudah bisa untuk menganalisis struktur ataupun kaidah kebahasan dari teks prosedur ya. Jadi mudah ya, bisa ya untuk kedepannya ya. Jadi itulah cara ya bagaimana kalian harus bisa menganalisis ya kaidah ataupun struktur dari teks prosedur ya. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah bagus ya, sudah memenuhi, semuanya juga sudah dapat secara jelas ya menerangkan mana itu kalimat imperatif, ya mana itu kalimat deklaratif, sampai kepada terakhir adalah partisipan ya, partisipan yang ada di dalam prosedur tersebut ya. Partisipannya siapa tadi? Pewawancara dan juga calon pegawai. Nah, Ibu punya tugas individu. Ya, tugas individunya itu melalui Google Form ya, Ibu share linknya ya, silahkan dilihat di mana, di grup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah tercapai ya, kalian dapat menganalisis struktur dan juga unsur kebahasan teks teks prosedur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan menyusun teks prosedur ya. Jadi menyusun itu berarti kita membuat, menghasilkan ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, semangat belajarnya ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya dengan waktu yang sama ya. Silakan dipimpin doa untuk ini ya, untuk menyelesaikan kegiatan. Lumayan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.